Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Tidak terasa sekarang sudah bulan September. Sudah 8 bulan kita jalani di tahun 2020. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersyukur kalau hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum memulai pembelajaran kita. Perenungan kita pada pagi hari ini dengan judul Hanya Allah Saja. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Keluaran 20 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebelum 10 perintah atau firman Allah ini diberikan, umat Israel telah diperbudak di Mesir selama lebih dari 400 tahun. Tuhan berfirman agar mereka keluar dari Mesir untuk menyembah Allah. Waktu itu jumlah mereka ada sekitar 2 juta orang Israel. Anak-anak, selama mereka hidup di Mesir, bangsa Israel telah bercampur dengan bangsa yang tidak menyembah Allah, melainkan menyembah berhala atau dewa-dewa. Allah kemudian membebaskan bangsa Israel dan memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. 10 perintah Tuhan atau firman Tuhan ini adalah hukum yang membicarakan relasi dengan Tuhan dan manusia. Kedua hubungan atau relasi ini sama-sama penting, karena hanya berdasarkan relasi yang benar dengan Tuhan, barulah kita dapat berelasi secara benar dengan sesama manusia. 10 firman tersebut diberikan dalam 2 bagian. 4 perintah pertama berhubungan dengan sikap manusia terhadap Tuhan, sedangkan 6 perintah yang terakhir membicarakan tentang sikap manusia terhadap sesamanya. Dalam Matius 22 ayat 37-40, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa 10 perintah tersebut dapat disimpulkan dalam 2 hukum saja, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah dan sesama adalah dasar dari 10 hukum Tuhan. Kita menjalankan perintah Tuhan tersebut karena didorong oleh kasih kepada Allah dan sesama. Dalam perintah atau hukum yang pertama ini, Allah berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Mengapa kita hanya boleh menyembah Allah saja? Karena memang hanya Allah saja yang layak dipuji dan disembah oleh manusia. Sebab Dialah satu-satunya Allah, pencipta manusia. Apalagi dalam konteks umat Israel pada masa itu, Dialah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kita harus menyembah Allah saja dan tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak ada siapapun atau apapun selain Allah yang boleh kita sembah. Ingatlah anak-anak, mengapa kita melakukan ini? Karena Allah yang mencipta dan memelihara hidup kita. Tidak ada kuasa lain yang dapat menyamai kuasa Allah. Allah juga telah menyelamatkan kita dari dosa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk sujud dan menyembah Allah lain. Ingatlah anak-anak, Allah lain pada masa kini adalah sesuatu yang kita utamakan dalam hidup kita melebihi Allah. Bisa saja Allah lain itu adalah hobi atau kesenangan atau bahkan gadget kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Amin.